Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Ma ba'du. Hadirin jamaah salat zuhur yang Allah muliakan, dan insyaallah kita kesempatan ini akan membahas berkenaan tentang itikaf dan juga zakat. Karena menjelang 10 akhir Ramadan itu, maka ilmu yang wajib kita pelajari adalah ilmu yang akan kita laksanakan. Maka insyaallah kita akan bahas itikaf itu apa dan juga zakat insyaallah. Biasanya 10 akhir itu godaannya banyak ya. Godaan di akhir itu adalah banyak diskon. Wah, diskon di mana-mana ya. Di mall-mall banyak diskon. Nah, tergantung kitanya ya. Mau dapat diskon dari mall atau dapat pahala dari Allah, gitu aja. Kalau awal pertama 10 awal itu masjid biasanya penuh. 10 kedua jalan mall yang penuh ya. 10 terakhir jalan yang penuh, banyak yang mudik ya. Nah, kita usahakan Ramadan ini harus lebih baik daripada Ramadan sebelumnya, agar senantiasa kita meningkat keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita isi diantaranya dengan itikaf. Apa itu itikaf? Kita bahas itikaf. Itu artinya adalah menurut bahasa berdiam diri. Itu menurut bahasa, bisa menahan diri, itu itikaf juga. Atau menetapi sesuatu, artinya kita tinggal atau diam di situ, berarti itikaf menurut bahasa. Tapi menurut istilah, itikaf ini adalah berdiam diri di dalam masjid. Jadi kalau diam dirinya di mall bukan karena itikaf ya, harus di masjid. Nanti masjidnya seperti apa? Kemudian yang lainnya adalah tentu dibarengi dengan niat. Jadi walaupun di dalamnya hanya tidur aja ya, yang penting dalam masjid niat itikaf aja. Walaupun dia hanya sesaat saja masuk ke masjid, dia keluar lagi, itu itikaf. Tapi ada pendapat yang lain, seperti pendapatnya mazhabnya Hanafiyah ya, itu 1 jam, ada batas minimalnya. Tapi kalau Syafi'iyah yang penting diam di situ, tinggal walaupun hanya tumakninah ya, baca misalnya subhanallah, keluar lagi, itu itikaf dikatakan. Nah, ada juga yang harus 10 akhir Ramadan itikaf, tidak boleh keluar. Ini pengertian itikaf. Dalilnya tentu di dalam Al-Quran dan hadis. Diantaranya Allah menjelaskan, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ahidna ila Ibrahima wa Ismaila an tahhira baitiya lit-taifina wal 'akifina wa ruk'is sujud. Kami perintahkan ya, kepada Ibrahim dan Ismail. Untuk apa? Untuk mensucikan, membersihkan rumahku. Yaitu untuk siapa? Untuk orang yang tawaf, untuk orang yang itikaf, orang yang ruku dan sujud, artinya orang yang sholat. Jadi ini, jadi DKM, ini dalil DKM ya. Jadi bersihkan dulu bagi yang mau itikaf nih. Jangan sampai itikafnya nggak nyaman di masjid begitu. Nah, supaya nyaman berarti kan masjidnya harus rapi, wangi. Jangan sampai sujud nggak nyaman sujudnya juga ya. Makanya nanti adabnya itikaf bagi yang mau tidur di masjid harus pakai alas. Jangan sembarangan tidur begitu. Jangan sampai orang sujud nggak nyaman karena membuat bintang atau apa di situ ya. Jangan. Kemudian dalam Al-Quran yang lain 187 Al-Baqarah, wa tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah engkau sekalian mencampuri, menggauli istri kamu sekalian ya. Artinya mereka itu istri, hunna wa antum, dan kamu sekalian itu lagi itikaf masjid. Nanti batal ya. Kemudian dalam hadis Rasul menyampaikan, ini dari Sayyidah Aisyah dan juga Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashral awakhira min Ramadan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau beritikaf 10 akhir di bulan Ramadan.
Hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitabnya dan Muslim. Ini dalil-dalilnya hukum itikaf. Itikaf ini hukumnya sebetulnya ada dua. Hikmah itikaf. Jadi kita ini terdiri daripada jasad dan ruh. Bahkan ada 5 potensi nih. Ada potensi akal, ada potensi fisik nih, potensi hati, potensi nafsu, potensi ruh. Nah, 5 potensi ini harus ada waktu istirahat, waktu tafakur, waktu diobatin, waktu dikasih vitamin dan sebagainya. Seperti tubuh kita terus saja bekerja, ya istirahat lah, rehat dulu. Begitu juga pikiran kita terus saya mikirin dunia. Ya, dari pagi sampai sore bahkan malam saja mikirin dunia, ya. Mikirin PR besok ngantor gimana, ya, banyak tugas. Belum lagi dalam sholat pun muncul, ya, PR kantoran, ya, ada. Itu dalam sholat. Maka 10 akhir itu adalah untuk mengosongkan dulu dari hal-hal keduniawian. Jadi jangan sampai itikaf itu mikirin kantor gitu ya, atau mikirin pekerjaan dan sebagainya. Ini seharusnya begitu, seharusnya. Tapi tidak dilarang, tapi hikmahnya berkurang tuh, hikmahnya. Karena itikaf itu adalah untuk mengosongkan, istilah takholli. Kan ada takholli, tahalli, tajalli, ya. Takholli itu mengosongkan sifat-sifat jelek, kita evaluasi dalam diri kita apa saja. Baik itu kehidupan kita mulai dari balik sampai kita saat ini, apa yang kurang, ya, dalam ibadah kita, termasuk juga dosa yang kita perbuat, itu tafakur, evaluasi. Itu dalam itikaf. Kemudian nanti ada hikmah yang lain, di antaranya agar kita naik nanti. Kemudian dihiasi nanti tahalli, dihiasi dengan sifat-sifat baik, kemudian pikiran yang baik, hati yang baik, nanti nafsu yang baik, yang tadinya suuzon jadi husnuzon, yang tadinya takabur jadi tawadu, gitu ya. Jadi tahalli dihiasi, nanti akan naik tajalli gitu. Itu dengan cara itikaf. Nah, intinya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, muhasabah, evaluasi dan perbaiki diri. Itu itikaf hikmahnya. Hukum itikaf itu ada 2 secara garis besar, ya. Ada yang pertama, ada yang sunnah. Sunnahnya pun ada 2. Ada sunnah yang biasa saja, ya, yang disebut dengan sunnah yang ghair muakkad. Kayak begini, Bapak Ibu di sini niatkan itikaf. Lumayan 1 jam. Tadi ada yang setengah 12 itikaf tuh, dari setengah 12 sampai jam 12. Atau ada saja yang sholat zuhur saja, niat itikaf, kemudian langsung keluar beres daripada sholat zuhur keluar. Itu itikaf, bisa. Asal niat. Tapi kalau tidak pakai niat, ya tidak itikaf namanya juga. Yang kedua adalah sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan, yang mana Rasul tidak pernah meninggalkan. Ketika di Madinah sama sekali tidak pernah meninggalkan sampai beliau wafat. Bahkan akhir beliau wafat itu 20 hari, 10 harinya tidak, karena kondisinya lagi kondisi tidak fit fisiknya. Itu itikafnya Rasulullah dan para sahabat dan juga keluarganya beliau. Jadi hukumnya sunnah muakkad, ditekankan. Yang kedua adalah wajib hukumnya. Ini hukum wajib ini bagi orang yang nazar. Seandainya anak saya diterima di perguruan tinggi anu, ya, maka saya akan itikaf 10 akhir. Itu hukumnya wajib. Tapi kalau menentukan tempatnya, misalkan saya nazar mau itikaf di Masjid Darut Tauhid Jakarta, boleh nggak berubah jadi ke Masjid Darut Tauhid Bandung misalkan? Itu boleh, silahkan. Selama sesama masjid, tidak boleh saling mendahului, gitu ya. Jadi kalau masjidnya hanya masjid yang di Indonesia atau di mana saja, itu boleh. Tapi kalau 3 masjid itu nggak boleh dirubah. Kalau saya niat itikaf nazar di Masjidil Haram, tidak boleh dirubah, harus di Masjidil Haram. Kalau saya niat itikafnya nazarnya di Masjid Nabawi, harus di Masjid Nabawi, nggak boleh berubah. Jadi kalau di Aqsa sama di Aqsa juga. Tapi ada juga yang berbeda sesuai dengan urutan pahala, keutamaan. Kalau saya misalkan niat itikafnya di Masjid Aqsa, berubah ke Masjid Nabawi, itu boleh. Itu ada yang perbolehkan juga. Kenapa? Karena urutannya lebih tinggi Masjid Nabawi, begitu. Begitu juga saya niat itikaf di Masjid Nabawi, ya, tahun depan nazar, seandainya nih bisnis ini lancar, pokoknya saya akan itikaf di Masjid Nabawi. Berubah tuh paketnya, paket di Mekah,
Nah, itu boleh karena lebih tinggi Mekah, 100.000 kali lipat. Ini kalau nazar ya, jadi hukumnya adalah wajib. Rukun itikaf ada 4. Al-mu'takifnya, orang yang beritikafnya, jelas ya. Orang yang beritikaf itu ada syaratnya. Yang kedua adalah masjid. Yang ketiganya niat. Yang keempatnya berdiam diri di masjid. Itulah hukum itikaf. Jadi 4 ini harus terpenuhi. Contohnya yang pertama adalah mu'takif, orang yang beritikaf. Syaratnya harus Islam. Non muslim itikaf nggak sah dan nggak berlaku ya. KTP-nya nggak berlaku. Jadi panitia harus survei ini, benar nggak nih KTP-nya muslim nggak itu ya. Kemudian yang kedua ya, ini dari syaratnya berakal. Bagaimana anak kecil, sah nggak? Sah. Dapat pahala, tetap dapat pahala ya. Dan orang tuanya pun dapat pahala. Tapi jangan sampai membuat gaduh masjid. Jadi suka ada yang bawa anak ke masjid, biarin daripada main di jalanan, mending di masjid mainnya. Nggak boleh disamakan main di masjid sama main di jalanan. Tetap aja nggak boleh main di masjid. Di masjid itu adalah ibadah. Apakah anaknya berdosa? Enggak, anak itu. Karena anak tidak terkena beban hukum. Lalu siapa yang berdosa? Orang tuanya yang sudah terkena beban taklif. Misalkan ngajak anak ke masjid, anaknya lari-lari, kita lagi tarawih tuh. Biarin aja daripada di rumah main PS, daripada di jalan misalkan ya gaul dengan yang tidak baik, udah biarin aja lari-lari di masjid. Nah, salah, harusnya ditegur oleh orang tuanya, jangan dibiarkan begitu. Karena yang dosa orang tuanya bukan anaknya. Orang lain terganggu konsentrasinya lagi sholat, kan dosa. Baca Quran dikeraskan saja nggak boleh, ada yang sholat, apalagi main-main begitu. Itu baca Quran aja nggak boleh, dikeraskan ya. Jadi itu yang anak kecil. Dan suci dari hadas besar. Jadi kalau junub, mimpi basah harus keluar. Misalkan lagi tikam 10 hari akhir, mimpi basah, itu batal dan harus keluar, mandi besar dulu baru masuk lagi. Kemudian kalau haid dan nifas, ya ibu kalau haid ya keluar. Jangan saya itikaf aja, nggak bisa, keluar dari masjid. Jadi yang kedatangan bulan ya itu tidak boleh itikaf di masjid. Itu yang mutakifnya. Yang kedua masjid tadi ya, harus di masjid. Nah, urutan masjid yang utama Masjidil Haram. Yang kedua Masjid Nabawi. Ketiga Masjid Aqsa. Kemudian yang keempat masjid yang digunakan sholat Jumat. Jadi kalau masjid yang tidak digunakan sholat Jumat, kenapa? Karena nanti hari Jumat harus keluar nyari masjid. Makanya yang afdol itu masjid yang digunakan ada Jumatannya, sehingga keluar tetap di situ. Selanjutnya adalah masjid yang dipakai sholat 5 waktu lah. Itu juga sah, termasuk musola sah. Bagaimana kalau masjid yang ada di rumah bikin musola? Nah, bagi wanita itu boleh. Itu mazhabnya Hanafiyah. Yang lainnya nggak boleh. Jadi silahkan saja. Tapi kalau laki-laki ya ke masjid umum. Jangan di rumah, nah, nanti bahaya ya. Tetap aja konsentrasinya ke dapur nanti ya, ataupun ke istri, ke anak dan sebagainya. Jadi di masjid. Ini masjidnya. Kemudian udah ya. Ini dijelaskan. Nah, kemudian niat. Innama likulli imri'in manawa ya. Innama amlu binniyat wa innama likulli imri'in manawa. Jadi sesungguhnya kesahannya semua amal perbuatan kita tergantung niatnya. Jadi niat ini akan menjadikan sah tidaknya sholat kita, ibadah kita, saum kita, ya zakat kita, haji kita. Itu tergantung niatnya. Maka kita pun masuk ke masjid ini niatkan itikaf. Kalau hanya duduk aja nggak pakai niat, ya tidak dikatakan. Kayak mandi besar, tidak niat, ya tidak dikatakan mandi besar nanti. Untuk menghilangkan hadas besarnya itu harus pakai niat. Ini niatnya. Nah, ya ini permasalahan. Kemudian yang keempatnya berdiam diri dalam masjid. Jadi tidak boleh keluar, harus di dalam masjid. Kecuali ada sesuatu yang uzur syar'i, misalkan sakit mau ke dokter dulu, periksa. Masuk lagi nggak usah niat lagi.
karena dalam rangkaian uzur syar'i ngaji masalah. Atau nolong orang, nauzubillah ada yang kebakaran misalkan ya, tetangga masjid, kita selamatkan tuh, masuk masjid gak usah niat lagi karena uzur syar'i. Atau yang lainnya karena kebelet pengen kamar mandi ke toilet, itu boleh masuk masjid gak usah niat lagi. Kalau menjenguk orang sakit gimana? Nah, nengok dulu ke tetangga atau ke rumah sakit, nah itu batal, masuk masjid niat lagi. Termasuk yang lainnya adalah gila, itu nanti akan batal dan sebagainya ya, nauzubillah. Kalau gila, stres mikirin dosa jadi gila misalkan ya, nah itu nauzubillah. Itu berdiam diri dalam masjid. Ini keluar dari masjid ya, keluar karena makan dan minum misalkan, aduh di DKM nggak ada nih makan dan minum, nggak ada kantin dan sebagainya, nggak disuguhin oleh panitia, ada warung di depan, nah itu tidak batal. Makan dulu, sahur, kemudian buka, balik lagi ke masjid dan tidak usah niat lagi. Bagaimana kalau keluar ke menara masjid? Ada nggak menaranya? Nggak ada ya. Kayak muazin keluar dulu ya dulu. Kalau sekarang nggak ada ya. Langsung pakai pengeras suara. Maka diperbolehkan baginya keluar menuju menara masjid untuk berazan. Sama seperti juga menara tersebut masuk dalam bagian masjid, dalam teras masjid ya. Kemudian keluar untuk sholat jenazah, ada yang meninggal dunia tetangga, ini gimana? Jika keluarnya adalah karena mengikuti sholat jenazah, maka jika itikafnya adalah itikaf sunnah, sebaiknya dia keluar untuk mengikutinya. Kenapa? Karena orang yang sholat jenazah itu pahalanya dapat 1 kirot emas. 1 kirot emas itu sebesar gunung yang paling besar di muka bumi ini. Itu orang yang mengikuti sholat jenazah. Kalau mengikuti ke pemakaman itu dapat 2 kirot emas. Berarti dapat 2 emas gunung yang paling besar di muka bumi ini. Maka ketika itu sahabat Umar mendengar hadis ini, beliau sama sekali tidak meninggalkan lagi sholat jenazah dan mengantar ke jenazah. Siapapun yang meninggal diantar dan disolatkan. Itu sahabat Umar bin Khattab. Jadi diusahakan keluar ya. Keluar menjenguk orang yang sakit tadi udah ya, diperbolehkan menjenguk orang yang sakit dan tidaknya silakan. Itu disesuaikan juga yang sakit. Kemudian keluar menjenguk orang yang baru datang, kan suka nih ya. Biasanya akhir Ramadan terutama orang tua suka datang, anaknya, cucunya, pada datang di rumahnya. Nah ini bagaimana nih? Kalau dia keluar untuk menjenguk orang yang baru datang, maka batal itikafnya. Saya mau nemuin dulu anak saya baru datang dari luar kota ke rumahnya tuh, maka itikafnya batal. Namun kalau dia keluar untuk keperluannya, lalu dia menjenguknya di tengah jalannya pulang ke masjid, maka hukumnya adalah sebagaimana hukum menjenguk orang sakit. Jadi diperinci nanti, ada boleh dan tidaknya. Misal, aduh mau ke warung mau makan, di mana rumah makan mana, dan lewat rumahnya, gitu. Makan dulu, nanti pulangnya lewat rumahnya, nengok anaknya, gimana sehat, udah datang, syukur alhamdulillah. Papa mau itikaf dulu ya, udah beres. Itu tidak batal. Kalau untuk sholat Jumat pun sama, itu tidak batal. Karena wajib hukumnya bagi laki-laki. Bagi wanita ya nggak usah. Kalau untuk persaksian, misalkan ada lagi kasus misalnya, kasus di pengadilan dan sebagainya, gimana nggak bisa diwakilkan, maka boleh itu dan tidak batal. Tapi kalau bisa diwakilkan, maka diperinci lagi, lihat kasusnya, apakah menjadikan lama kasusnya ataukah tidak. Kalau kasusnya menjadikan lama, maka nggak apa-apa keluar. Nah ini iddah, misalkan ditinggalkan oleh suaminya lagi itikaf, suaminya meninggal dunia, maka ibu nggak boleh itikaf, harus pulang, harus iddahnya di rumah, nggak boleh di masjid. Atau dicerai misalkan, ya itu pun nggak boleh itikaf aja. Saya baru dicerai oleh suami. Nah, panitia harus tahu ibu benar nggak nih janda atau nggak nih. Itu harus benar-benar pastikan itu tidak dalam keadaan iddah. Kemudian termasuk keluar karena sakit yang tadi udah.
ke dokter dan sebagainya ya. Keluar karena pingsan atau gila. Nah, jadi yang pingsan gila itu juga bisa batal. Nanti repot ya yang gila di masjid. Keluar karena haid dan nifas, istihadhah, jelas ini batal ya, dan gak boleh ada di masjid. Ihramnya ada yang bertikaf untuk haji dan umroh. Orang yang bertikaf lalu dia berihram untuk haji atau umroh adalah sah. Jadi ketika itikaf dia berihram, saya menjalankan ibadah haji ataupun umroh, itu sah. Seperti banyak yang umroh akhir Ramadan kan, suka ngambil mikot untuk ke Ja'rona ataukah misalkan ke Tan'im dan sebagainya. Nah ini kasusnya seperti itu. Jika dia harus keluar meninggalkan masjid untuk menyempurnakan ibadah haji atau umroh, maka dia harus keluar, sebab ibadah haji adalah wajib tentu, dan tidak bisa ditinggalkannya karena alasan itikaf. Jadi mana yang wajib, mana yang sunnah. Yang sunnah tidak boleh mengalahkan yang wajib, intinya gitu. Lalu jika dia keluar maka batal itikafnya dan harus memulai lagi dari awal. Itu kalau itikafnya wajib, dan apalagi kalau nazar ya. Tapi kalau umroh gimana? Yang sunnah itu kan umroh yang kedua sunnah biasanya. Maka dia keluar ngambil mikot di Ja'rona ke Tan'im, itu batal. Masuk lagi harus niat lagi tawaf, masuk masjid tawaf, niat saya itikaf dalam masjid, kemudian tawaf, sa'i, itu tidak batal. Keluar lagi ya batal lagi untuk ngambil mikot lagi. Makanya kalau lagi itikaf akhir Ramadan, kalau ingin menyempurnakan jangan banyak umroh, terus saja tawaf di situ. Kalau umroh ya nggak apa-apa, tapi batal, balik lagi niat lagi. Keluar karena lupa atau dipaksa, ini nggak batal ya. Dipaksa misalkan ya oleh penguasa yang diusir ya, atau mau dibongkar masjidnya atau gimana, atau oleh DKM mau dibersihkan dulu misalkan ya, kata DKM itu ini bau nih karpetnya, keluar, itu pada keluar, itu nggak batal nanti ya. Orang takut ini beda lagi ya. Misalkan ada orang yang mau menzolimi, dicari di masjid misalkan, nih saya cari di masjid Darut Tauhid karena ada yang punya hutang ke saya nggak bayar katanya, dicari di masjid itu ya. Dia takut dan keluar, maka itikafnya nggak batal. Dan kenapa takut? Ya ditagih. Jadi nyari-nyari di masjid Darut Tauhid nih banyak yang hutang katanya. Kemudian etika itikaf sekarang. Disunahkan bagi orang yang beriktikaf agar senantiasa disibukkan dengan amal soleh. Di antaranya kita perbanyak ibadah, baik sholat fardu, sholat sunnah ya. Sholat sunnah kan banyak, kemarin sudah dibahas tentang sholat sunnah. Membaca Al-Quran, zikir, bertasbih, dan menyibukkan dengan keilmuan yang lainnya, seperti adanya pengajian atau membahas itikaf, fikih itikaf, membahas Lailatul Qadar, membahas zakat fitrah, zakat mal. Pokoknya itikaf itu ada kajian aja. Membahas tentang bagaimana sholat Idul Fitri. Nah itu kajian-kajiannya biasa begitu. Disunahkan berpuasa pada saat beritikaf. Ini itikaf yang di luar Ramadan ya. Kalau itikafnya Ramadan jelas harus berpuasa. Disunahkan juga bertikaf sehari penuh, karena keluar dari pendapat yang mengatakan bahwa waktu itikaf paling sedikit adalah 1 hari penuh. Jadi ada pendapat yang harus 1 hari penuh. Disunahkan juga beritikaf di masjid jami yang tadi ya, supaya tidak keluar untuk sholat Jumatannya. Yang membatalkan itikaf berhubungan, oh jelas batal ya, lagi itikaf. Terus gimana lagi ya, repot. Yang dibahas nanti ropas ya. Lagi saum. Kemudian keluar dari masjid dengan sengaja, yang tadi batal, tidak ada uzur syar'i, dia keluar. Kemudian murtad ya, mabuk dan gila, itu juga batal itikafnya. Haid dan nifas jelas batal itikafnya. Kemudian yang memakruhkan itikaf, makruh nih itikaf, hati-hati. Mencaci maki, debat kusir, oh lagi diskusi akhirnya ramai ribut di masjid. Ya masalah mazhab, oh masalah bid'ah dan tidak, ribut aja ya. Harusnya tafakur diri, harusnya evaluasi diri, dia malah ribut begitu.
Ayo gimana, ada kultum taraweh, bid'ah itu. Oh, ribut aja ya, ada kultum taraweh bid'ah katanya. Apalagi nanti mudik katanya, bid'ah. Rasul nggak mencontohkan mudik misalkan ya, dari Madinah Rasul mudik ke Mekah dan macet gitu di jalan pakai onta katanya. Jadi itu bid'ah. Ini ribut jadinya. Nah itu tidak demikian ya itikafnya. Kemudian berbekam. Nah, berbekam itu makruh hukumnya ketika itikaf. Memperbanyak interaksi dan kesibukan selain ibadah. Ayo aja buka Facebook ya, ataupun WA, apalagi ataupun gimana mah udah masak pun, gimana anak-anak gimana, wah terus saja. Jadi kalau Rasulullah dan para sahabat itu sudah nggak lagi mikirin apapun, apalagi pakai HP gitu ya, nggak bawa HP Rasulullah ya, dan nggak ada HP-nya juga. Maka sebelum Ramadan itu biasanya kalau di Timur Tengah itu gudang, kemudian kulkas itu penuh dengan makanan, sehingga Ramadan itu jarang yang ke pasar. Jadi sudah ada stoknya, ada di gudang dan juga di kulkas begitu. Itu seharusnya begitulah ya. Kalau kita kan malah sore yang ramai di jalan, jadi sibuk di luar sorenya itu karena banyak makanan. Dah, ini tentang itikaf. Kita bahas tentang zakat. Zakat itu ada dua. Nanti pertanyaan ya. Ada zakat mal, ada zakat nafsi. Zakat mal nanti ada bermacam-macam. Zakat harta. Ada zakat nafsi, itulah zakat fitrah, zakat jiwa. Karena setiap individu wajib mengeluarkan. Zakat fitrah ini kalau mampu, bukan kaya atau miskinnya, beda. Beda dengan zakat mal. Kita bahas zakat fitrah lebih dahulu. Apa zakat fitrah itu? Zakat fitrah adalah kadar tertentu dari harta yang wajib kita keluarkan. Oleh siapa? Oleh yang mukallaf, yang wajib, termasuk orang yang diwajib dinafkahinya. Misalkan istri, kemudian nanti anaknya, pembantunya, nah itu wajib dikeluarkan zakatnya oleh seorang kepala rumah tangga. Mulai kapan? Mulai saat tenggelamnya matahari, yaitu akhir Ramadan, 1 Syawal itu, sampai menuju ke sholat Idul Fitri. Zakat fitrah ini dinamakan dengan nama zakat fitrah disebabkan, kenapa? Karena wajibnya adalah karena masuknya hari fitri, hari berbuka. Jadi fitrah itu buka, fitrah. Idul Fitri berarti idul buka ya. Jadi hari raya besar umat Islam dan berbuka kita kalau berpuasa. Ada yang mengatakan fitrah itu adalah suci, boleh. Tapi lebih tepatnya fitrah itu adalah fitri, artinya berbuka, iftar, futur, berbuka. Nah, dalilnya dalam hadis Rasul menyampaikan, ini beberapa hadisnya ya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitri. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah so'an min tamrin, 1 so' dari kurma, atau so'an min syairin, atau 1 so' dari gandum, ala kulli hurrin, kepada orang yang merdeka, au abdin, ataupun hamba sahaya ya, zakarin au ungsa, baik laki atau perempuan, minal muslimin, dari orang-orang muslim. Jadi insya Allah ini termasuk yang mampu nantinya ya, semua siapapun nih. Hikmah zakat fitrah ini adalah supaya menambal daripada kekurangan-kekurangan ibadah saum kita. Jadi seperti hanya sholat suka ada kekurangan, ditutup dengan sujud sahwi begitu. Nah, zakat fitrah inilah menutup daripada kekurangan-kekurangan saum ibadah kita selama sebulan. Ada yang berkata kotor ya, atau berkata sia-sia ya, ngobrol kemana-mana dan sebagainya. Nah, untuk menyempurnakannya dengan zakat fitrah begitu. Jangan sampai ditinggalkan. Ini hadisnya. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah tuhratan lis-shaim, sebagai mensucikan bagi orang yang saum, minal lagwi war rafath, dari perkataan sia-sia, perbuatan sia-sia, dan juga perbuatan kotor. Kemudian wa tu'matan lil masakin, memberikan makan kepada orang miskin, man addaha qabla shalah, barang siapa yang melaksanakannya sebelum sholat, fahiya zakah makbulah, maka dikatakan zakat yang diterima. Kalau dilakukannya waman addaha ba'da shalah, setelah sholat Idul Fitri, fahiya shadaqah minas shadaqat, maka dikategorikan sebagai sedekah biasa.
Waktu pelaksanaan zakat fitrah, waktunya itu mulai terbenamnya matahari 1 Syawal. Itu waktunya. Lalu bagaimana orang yang meninggal dunia sebelum malam Idul Fitri? Maka tidak terkena kewajiban zakat fitrah. Lalu bagaimana yang lahir setelah malam sebelum Idul Fitri? Maka terkena kewajiban. Karena zakat fitrah itu menggabungkan antara Ramadan dan Syawal. Jadi kalau Syawal belum menemukan, dia sudah meninggal dunia, ya nggak usah. Seandainya dia meninggalnya pada Isya, maka kena tuh, karena sudah masuk kewajiban zakat. Misalnya malam Idul Fitri lagi takbir Allahu Akbar inna lillahi misalnya dia, maka terkena kewajiban zakat fitrah karena sudah menggabungkan antara Ramadan dan Syawal. Tapi kalau meninggal sebelumnya tidak. Lalu bagaimana yang lahir? Nah, yang lahir 1 Syawal, maka tidak terkena kewajiban. Tapi kalau lahirnya sebelum tanggal 30 Ramadan, maka itu terkena kewajiban zakat fitrah yang baru lahir. Lantas bagaimana yang dalam kandungan, begitu ya? Yang dalam kandungan gak usah zakat fitrah. Cuman ada ulama yang memperbolehkan ketika usianya 4 bulan dalam kandungan, karena sudah ada ruhnya. Berarti sudah ada ruhnya nih, maka boleh saja. Tapi yang masyhur adalah setelah melahirkan. Kalau hidup, misalkan walaupun hidupnya sebentar, malam takbiran ya, kemudian meninggal, itu terkena kewajiban zakat. Waktu pelaksananya boleh enggak diawalkan? Misalkan sekarang melakukan zakat fitrah, boleh. Atau tanggal 1 Ramadan, boleh. Tapi jangan dilakukannya sebelum Ramadan, udah zakat fitrah. Atau dilakukannya itu sebelum buka puasa. Misalkan tanggal 1 Ramadan asar udah bayar zakat fitrah, jangan, karena belum buka puasa, belum mencapai 1 hari puasa itu. Bereskan dulu fitrah puasa tuh, buka iftar, maka boleh dari situ mulainya. Kemudian syarat wajib zakat fitrah itu pertama Islam, jelas ya. Yang kedua waktunya tadi udah jelaskan. Kemudian mampu, kadar kemampuan itu sehari semalam, mulai malam takbiran 1 Syawal sampai sehari semalam itu, sampai besoknya dia bisa makan dengan keluarganya, ada sisa tuh, itu wajib zakat. Wah, sekarang kayaknya semuanya mampu nih ya. Sekarang kan fakir miskin yang di jalan yang minta-minta aja udah punya HP ya, transfer transfer ke keluarganya di kampung ya, ini transfer pendapatan hari ini. Nah, ini insya Allah semuanya mampu kan ya, untuk bisa makan dan bisa makan sendirian atau dengan keluarganya maaf. Nah, seandainya nanti kasus misalkan sekarang yang wajib dizakatin siapa dulu? Misalkan ada 5 anak, suami istri berarti 7, maka untuk dirinya dulu, setelah itu baru istrinya, habis itu anaknya ya. Nah, ternyata anak terakhir nggak bisa, ya nggak usah dizakatin, berarti hanya 6 orang saja. Jadi mulai dari yang bapaknya ya, kemudian kalau sudah keluarganya terpenuhi, ada karib kerabatnya tidak mampu, kita zakatin gak jadi masalah. Misalkan kakaknya nggak mampu, kita zakatin boleh saja. Orang tua kita zakatin boleh, termasuk anaknya harus wajib ya. Yang dibebani melakukan zakat fitrah tentu orang muslim baligh dan berakal. Nah, bagaimana misalkan suaminya miskin, istrinya kerja, boleh nggak istrinya bayar zakat dikeluarkannya kepada suaminya? Ini suami saya pengangguran Ustadz katanya ya, nggak punya pekerjaan dan juga emang miskin sama saya, dan nikahnya juga miskin gitu ya, kasihan aja gitu ya. Itu nikah karena miskin ya, luar biasa. Kemudian dia nikahin suaminya, dan pas ketika itu jatuh wajib zakat fitrah, suaminya kan nggak mampu zakat fitrah. Bagaimana kalau istrinya zakat fitrah? Nggak, ada 2 pendapat. Istri nggak usah zakat fitrah karena kewajiban suami zakat fitrah itu. Boleh nggak si istri zakat fitrah? Boleh, hukumnya boleh saja. Beda dengan zakat mal ya, ini zakat fitrah. Lantas bagaimana? Apakah saya boleh
memberikan zakat fitrah kepada suami saya? Dua pendapat. Satu pendapat nggak boleh. Pendapat yang lain seperti mazhab Syafi'iyah boleh. Kenapa? Karena ketika itu sahabat Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud itu sahabat yang miskin. Istrinya kaya, Zainab. Maka kata Rasulullah, berikan kepada suamimu zakatnya. Zainab ketika itu memberikan kepada suaminya, Abdullah bin Mas'ud. Itu diperkenankan. Kadar zakat fitrah berapa? 1 sok, 2,5 kilo lah daripada makanan pokok. 3 pendapat atau jumhur ulama, mazhabnya Syafi'iyah, Malikiyah dan Hambaliyah, harus berupa makanan pokok. Jadi kalau kita makanannya misalkan beras ya beras, kalau kita jagung ya jagung, begitu. Kalau kita gandum ya gandum. Kecuali pendapatnya mazhab Hanafiyah, boleh kita mengeluarkan dengan uang. Misalkan sekarang berapa zakat fitrah tuh? 35.000 ya, masalah. Maka keluarkan boleh dengan uang, karena dalam hadis yang lain Rasul menyampaikan agnuhum anit tolab. Jadi cukupilah dari permintaan orang. Berarti permintaan orang itu apa biasanya? Ya uang, kan jarang minta beras itu. Ya uang saja. Coba yang datang ke rumah minta-minta kasih misalkan sekilo, jarang ya, tapi uang gitu. Jadi cukupilah dengan apa yang mereka bisa cukup begitu. Atau agnuhum anil mas'alah. Jadi cukupilah mereka daripada orang yang minta-minta. Itu boleh dengan uang. Nah, tapi tidak boleh dikurangin. Misal biasa saya beli beras itu harganya 10.000. Kemudian pas zakat fitrah harganya 9.000. Nah, ini jangan, itu korupsi sedikit ya. Jangan. Bagusnya dilebihkan. Ada yang bertanya, Ustaz, kadang-kadang kami ini makannya beras merah, kadang beras putih gitu ya. Lalu bagaimana mengeluarkannya? Beras merah kan agak mahal ya. Beras putih ya nggak begitu mahal. Maka boleh digabung. Ya. Misalkan zakat dengan merah, kemudian gabung dengan zakat yang pakai beras putih, itu boleh digabung. Bagusnya yang mahal zakat fitrah itu. Waktu mengeluarkan zakat fitrah ya, tadi dijelaskan ya, yaitu mulai dari awal Ramadan sampai sholat Id waktunya. Golongan orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan. Surat At-Taubah ayat 60 ya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. At-Taubah 60. Sesungguhnya zakat itu hanya, ingat hanya, berarti hanya saja, tidak boleh ada yang lain, untuk orang-orang fakir. Fakir itu siapa sih fakir itu? Definisinya fakir itu dia butuhnya 10, terpenuhi 3. Berarti banyak kekurangannya. Atau definisi yang lain, yang tidak punya tempat tinggal, itu fakir. Yang kedua miskin. Miskin di bawah daripada fakir. Butuhnya 10, terpenuhi 7. Berarti 3-nya belum. Dia punya rumah, tempat tinggal, tapi serba kekurangan ya. Itu miskin. Yang ketiga amilin. Ya badan amil zakat lah, amilin. Itu juga dapat bagian. Kemudian mu'allafati qulubuhum, yang masuk Islam mu'allaf, ataupun yang akan masuk Islam, sudah mulai nih riak-riaknya kayaknya mau masuk Islam. Nah, itu juga boleh. Kemudian wafiriqob udah nggak ada lagi, yaitu hamba sahaya. Kemudian gharimin. Nah, gharimin ini yang punya hutang. Bukan misalkan nyicil mobil, bukan ya. Ataupun nyicil motor, wah gharimin dia, bukan ya. Gharimin ini adalah orang yang bisa kelit hutang sama rentenir, bisa tuh. Ataupun dia di warungnya ngutang aja terus, itu juga boleh dapat gharimin dari zakat. Fisabilillah, di jalan Allah. Nah, jalan Allah ini awal mulanya adalah orang yang berperang di jalan Allah. Kayak tentara itu dapat sebenarnya di sini, tentara. Orang yang berjuang ya, seperti perang Badar, kemudian perang Uhud dan sebagainya, fisabilillah, berperang di jalan Allah. Nah, tapi sebagian ulama mengembangkan dari fisabilillah ini termasuk adalah pokoknya amal soleh. Amal soleh bentuk apapun.
misalkan ada yang ke pesantren, ya, ada yang ke masjid, ini adalah ikhtilaf nanti, perbedaan pendapat. Aduh, pesantren bangun pesantren, nah, kita fisabilillah di situ ada juga yang perbolehkan. Masjid, aduh masjid, tapi lihat kalau masjidnya biasanya sudah makmur dan sebagainya, itu jangan. Maka masjid yang susah cari donatur dan sebagainya, maka itu lebih diutamakan. Ini fisabilillah masuknya. Kemudian wabin sabil, anak jalanan, bukan anak jalanan yang minta-minta ya. Jadi seseorang yang pergi keluar kota kehabisan bekal. Misalkan ke Jawa, di Jawa mau pulang ke Jakarta, nggak punya uang nih untuk pulang ke kampung atau ke tempat kerjanya, maka dapat tuh Ibnu Sabil dari Badak Mizakat, keluarkan untuk itu. Nah biasanya ini banyak kasus nih Ibnu Sabil ini datang ke DKM ya, kemudian tunjukin KTP saja, udah kasih kayak gitu. Ini banyak kasus Ibnu Sabil biasanya kalau DKM itu. Nah ini merupakan faridah, kewajiban ya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Dah, ada yang tanyakan? Nanti zakat malnya ya, belum? Silahkan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Niat zakat. Jadi innama amal biniat. Jadi kalau kita mau transfer, konsultasikan sistem transfer ya, ataupun misalkan diwakilkan boleh, silahkan. Tapi niat. Jadi transfernya itu niat saya zakat, dan sampaikan misalnya ke DPU, ke Badan Amil Zakat, tolong ini adalah zakat saya. Sehingga nanti alokasinya pun jelas, zakat itu 8 golongan. Tidak boleh diberikan kepada yatim, kepada janda. Zakat itu. Kecuali kalau yatimnya miskin, berarti karena miskinnya bukan karena yatimnya. Kecuali kalau jandanya itu adalah miskin, boleh. Karena miskinnya bukan karena jandanya, begitu. Kan ada janda ditinggal warisan banyak, ya. Ataupun misalkan anak yatim, hartanya melimpah karena warisan, kan gitu. Jadi karena fakirnya, karena miskinnya itu boleh. Jadi kalau diwakilkan boleh. Jadi nawaitu an ukhrija zakatal fitri so'an an nafsi, saya mengeluarkan zakat fitrah 1 so untuk diri saya. Tapi kalau untuk diwakilkan, nawaitu an ukhrija zakatal fitri so'an an, sebutkan niat saya mengeluarkan zakat fitrah untuk anak saya, untuk istri saya, untuk pembantu saya. Nah, jadi pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, diniatkan. Nah lantas bagaimana? Suka banyak yang nagih itu, DKM, RT, RW, Karang Taruna, Lurah, waduh itu zakatnya di banyak tuh zakat fitrah tuh. Maka kita niatkan yang mana zakat fitrahnya. Saya mau ke DKM saja, yang dekat, terdekat, saya niat zakat fitrah. Sisanya gimana? Kalau ada yang lagi, udah sedekah aja. Tidak ada zakat fitrah double, cukup 1 zakat fitrah, yang lainnya sodako. Kalau mau fidyahnya ya, fidyah bagi orang tua yang sakit, yang tidak bisa puasa ya, tidak mampu, maka bayar fidyahnya dibagi-bagilah. Fidyah itu berapa? Udah ditentukan 30.000 ya. Fidyah 1 kali makan 30.000. Kapan dibayarnya? Bagusnya setelah selesai puasa. Ramadan selesai boleh, atau setiap hari boleh. Beres puasa selesai baru. Dan ikhtilaf kalau lagi puasa bayar fidyah, karena belum tentu dia misalkan atau sebulan penuh dibayar, padahal dia belum selesai, boleh jadi dia meninggal dunia duluan. Ya, makanya bagusnya terakhir. Atau setiap beres puasa bayar, beres puasa bayar gitu. Karena kalau dibayar sebulan penuh dari awal Ramadan, nah nantinya itu tidak akan masuk nanti zakat. Kayak beginilah ya. Orang yang melakukan zakat mal belum pada waktunya. 1 bulan lagi jatuh tempo untuk bayar zakat mal, zakat harta. Saya kasih ke fakir miskin. Ternyata seminggu kemudian fakir miskin jadi kaya itu nggak jatuh tuh zakat malnya. Kenapa? Karena belum sampai 1 tahun, 1 haul begitu. Berarti zakat kita nggak disebut sebagai zakat mal lagi itu jangan ditagih lagi, nggak enak ya. Kamu kan udah kaya, bisa ya, nggak enak. Tapi nggak akan jatuh nanti zakat malnya. Makanya haul itu penting, 1 tahun itu.
untuk menentukan ada syaratnya ya, syarat untuk zakat malnya. Baik, ada lagi? Ada? Atau saya bertanya, udah bayar zakat belum kan gitu ya. Zakatnya ya. Kemudian itikaf, usahakan itikaf Pak 10 akhir minimal. Nanti yang ganjil ya, yang ganjil malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 itu minimal. Malam 29 minimal lagi, mau dikurangin 10 nggak bisa Ustadz kan kerja. Ya nggak apa-apa, berarti yang ganjil aja sama. Nanti cutinya udah habis, aduh ganjil udah habis juga, lo gimana? Ya udah pas tarawih aja udah niatkan itikaf begitu ya. Dari mulai maghrib sampai subuh. Saat nanti kan besok kerja takut kecapean, kelelahan, alasannya banyak lah ya. Ya udah pas tarawih aja niat itikaf aja kalau begitu Maya. Yang penting ada itikafnya Pak, itikafnya. Karena banyak alasannya kita Maya. Itu untuk itikafnya lakukan, jangan sampai tidak itikaf. Lantas bagaimana kalau di perjalanan tarawih enggak? Kan saya mudik Ustaz. Nah, usahakan kan tarawih terus kita lakukan sampai terakhir penghabisan kita tarawih. Kan mudik, enggak ada alasan. Apakah mudik menjadikan larangan atau berhalang jadi tarawih? Enggak. Terutama yang tidak nyupir bisa tarawih di mobil. Allahu Akbar. Kita mau ke Jawa, ya udah nggak apa-apa di mobil aja. Masuk mobil, kita wudhu dulu, kemudian sholat aja tarawih di mobil, nggak ada halangan. Kecuali supir, kalau macet, nah baru macetnya luar biasa 1 jam beres itu tarawih. Macetnya 1/4 jam, belum keluar kota udah macet di situ, di tol dalam kota, udah tarawih di situ Pak, 1/4 jam di mobil. Nah, tapi hati-hati kalau ada yang lakson gitu ya, atau apa itu kemudian bergerak ya batal Pak, batal. Itu untuk tarawih ya, jadi sampai akhir kita tarawih. Baik, yang tanyakan nggak tentang zakat, tentang zakat fitrah, zakat malnya? Zakat mal ini panjang juga zakat mal ya, karena zakat mal bermacam-macam nih. Ini dikit aja, lewat aja ya. Ini zakat mal, zakat harta. Jadi ada zakat harta, ada zakat fitrah. Ini zakat mal. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka sedekah zakat untuk membersihkan mereka dan menghapuskan kesalahan mereka. Ini sama zakat mal juga kepada 8 golongan. Zakat mal. Kemudian zakat fitrah sudah dijelaskan. Zakat mal apa saja? Binatang ternak Pak. Nih, kalau Bapak punya 1 sampai 9 ekor unta, maka zakatnya 1 ekor kambing. Kayaknya nggak ada lah ya punya unta, mah susah, nggak usah dibahas. Unta. Kemudian kalau ya kerbau, ada yang punya kerbau? Ini kemungkinan kerbau. Kerbau itu minimal nisabnya itu 30 sampai 39. Keluarkan 1 ekor anak sapi ataupun kerbau. 1 tahun umurnya atau lebih, sudah ulang tahun lah. Ulang tahun besok ya, maka itu keluarkan zakatnya. Kalau dari 40 ke 59 2 ekor ya. Ini urutan-urutannya. Kambing, nah 40 Pak. Kalau punya kambing 40 sampai 120 ekor, maka 1 ekor kambing itu untuk zakatnya. Domba betina boleh kita keluarkan. Umurnya berapa? 2 tahun atau 1 tahun. Keluarkan zakatnya. Ini kelipatan-kelipatan zakat untuk kambingnya. Emas dan perak. Emas perak ini ada yang sampai 85 gram emas. Saya punya nih emas di rumah 1 kilo misalkan ya, berarti keluarkan tuh 20%. Saya punya 84 gram, berarti nggak usah dizakatin karena kurang 1 gram lagi. Tapi nggak boleh diakalin, besok jatuh tempo setahun. Wah, saya keluarin lah, saya jual 1 gram emas. Nah ini ngakalin, itu nggak boleh ya, jatuh tempo besok. Perak, kalau perak itu 624 gram. Misalkan punya piring, punya perabotan, punya garpu dari perak dan sebagainya, itu keluarkan tuh zakatnya. Saya pernah ketemu orang yang punya emas itu berapa? 85 kilo dan gak pernah dizakatin itu tiap tahun, dan tobat alhamdulillah kemarin ya.
Jadi tiap tahun nggak pernah zakatin 85 kilo, bukan 85 gram lagi. Berarti berapa tuh zakatnya ya dikeluarkan? Dan itu kodo itu yang kemarin-kemarinnya 10 tahun nggak dizakatin, berarti kan kodo itu dilipat gandakan. Tanaman juga ya, tanaman yang terkena kewajiban zakat adalah semua tanaman yang diusahakan oleh manusia yang dimilikinya. Jadi tanaman saja yang diusahakan. Seperti apa? Tanaman yang mengenai pokok beras ya, padi dan sebagainya, itu anggur itu juga kena. Buah-buahan Pak, kurma, anggur juga kena tuh. Punya kebun anggur, kebun kurma itu ada zakatnya. Kayak di Mekah, Madinah ya. Kemudian nisab tanaman sudah ini ya, 1 ton padi keluarkan. Bisa 10%, bisa 5%. Kalau dari pengairan berarti itu berapa? 5%. Tapi kalau dari hujan nggak pernah modal, ada modalnya, maka itu 10%. Setiap panen keluarkan. Harta perniagaan emas dan perak ya, itu keluarkan 20%. Rikaz barang temuan ya, menemukan harta di bawah kasur, nah bukan kasur ya. Ketika gali rumah ternyata ada emas, nah itu berarti rikaz. Itu 20% itu keluarkannya. Namanya harta karun ya, harta karun. Zakat profesi keluarkan tuh, yang punya gajian. Setiap bulan boleh keluarkan 2,5%. Ini ada 3 pendapat sebenarnya. Ada yang harus keluarkan 2,5, ada yang 10%, ada yang 5%. Rata-rata 20% gitu ya. Jadi harusnya kan setiap panen keluarkan 10%. Harusnya. Berarti kalau kita gajian 1 juta, maka 10% begitu. 5 juta 10% keluarkannya. Kenapa? Karena per panen berpenghasilan begitu. Tapi sebagian pendapat itu ngikutin kepada panen, tapi keluarkannya ngikutin kepada emas dan perak begitu. 20%. Itu rata-rata itu tuh yang diambil. Rata-ratanya. Yang penting keluarkan zakatnya lah. Apakah neto ataukah bruto? Seharusnya adalah neto. Sudah dikeluarkan kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan. Tapi karena setiap orang kebutuhannya beda-beda dan bisa jadi konsumtif ya, maka lebih baik bruto saja. Misalkan gajinya 1,5 juta, maka langsung keluarkan 2,5%. Berapa? 37.500 keluarkan tiap bulan. Itu lebih aman. Baik, cukup ya. Hikmah zakat jelas. Itu hikmahnya tentu menjadikan kita pribadi empati, bersih harta kita, bersih jiwa kita, bisa ditolong orang lain ya. Si Pak Haji itu nggak pernah zakat, dia mudik, rumahnya kerampokan, biarin aja, nggak pernah zakat ke saya, nanti gitu ya. Itu jadi ada jiwa sosial, saling tolong menolong nantinya. Nitipin rumah saja, nanti mudik, zakatnya ke fakir miskin tetangga, pasti ditolong tuh, dijagain rumah kita. Itu hikmah zakat tuh luas ya. Jadi zakat itu bagusnya itu yang terdekat. Di zakat itu jangan yang jauh-jauh dulu. Kenapa? Karena kita akan ditolong itu ya oleh masyarakat dekat begitu. Alhamdulillah. Baik, mungkin itu bos sekalian. Terima kasih. Tentang zakat mah nggak ada yang tanyakan? Nggak ada ya zakat mah. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya ya. Amin. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa kifatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.